Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini tentang materi kita e-learning, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Sebelumnya, karena ada SK dari rektor bahwa kita akan kuliah secara online dalam satu semester ini, maka untuk materi yang e-learning ini saya harapkan dikerjakan sedikit demi sedikit, karena tidak bisa langsung gitu saya kebut semalam, tapi ini harus sedikit demi sedikit dikerjakan dan harus satu persatu, tidak boleh mendadak. Maka saya harapkan kawan-kawan semuanya memberikan perhatian yang lebih di sini, terutama saya cek di kehadiran atau akses ke dalam e-learning itu sangat minim. Ada yang terakhir masuk ke e-learning itu seminggu yang lalu, bahkan 10 hari yang lalu itu terakhir aksesnya. Ini tandanya materi kita ini tidak dibaca dan tidak diikuti. Saya harapkan itu tidak terjadi, karena target dari pertemuan ini atau dari mata kuliah ini adalah produk, yaitu produk pembelajaran e-learning. Saya ingatkan lagi produk pembelajaran e-learning. Jadi mengajar secara daring, mengajar secara online dalam satu semester, atau paling tidak sekitar 4 atau 3 materi pokok pembelajaran atau topik pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini yang harus dilakukan adalah ini, mengisi topik materi kita, yaitu topik pertama dengan 1. Penjelasan tentang KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran dari materi pokok pertama yang akan diajarkan ini, entah SKI atau Al-Quran hadis atau bahasa Arab bagi yang jurusan PPA atau fikih atau akidah akhlak. Anda boleh mengajarkan tentang Al-Quran, tapi jangan hanya dari sisi makhraj saja, tapi semuanya, semua pembelajaran BTQ. Yang penting KI-nya jelas, KD-nya jelas, indikatornya jelas, dan tujuan pembelajarannya juga jelas. Jadi 4 poin ini yang harus diperhatikan. Di semuanya harus ada sebagai kelengkapan kita sebagai seorang guru. Yang kedua, setelah dijelaskan ini maka kita harus memulai pembukaan pelajaran dengan mengucapkan salam, seperti video yang saya buat ini. Kemudian video pembelajaran bisa disatukan dengan yang nomor 2 itu, salam sekaligus langsung video pembelajarannya dibuat dalam beberapa seri. Kalau memang masih pertama part dalam bentuk part, karena video kita hanya dibatasi selama 10 menit saja, karena kita yang menggunakan Bandicam yang versi gratis. Maka kalau 10 menit belum selesai, dilanjutkan ke 10 menit berikutnya, diberi part 1, part 2, part 3 atau yang lainnya. Nah, ini bersama dengan materi e-learning kita ini, saya upload juga sebuah buku untuk guru, yaitu buku SKI, yang di sini saya juga menuliskan contoh tentang KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran untuk SKI MTS kelas 7. Selamat mengikuti, selamat mengerjakan tutorial yang ada. Silahkan dibuka materi ke pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai membuat video pembelajaran dan mengupload video itu ke YouTube, kemudian menyisipkannya ke e-learning yang sudah kita buat terlebih dahulu. Saya ingatkan lagi bahwa semua harus masuk, harus login ke e-learning pembelajaran ini, ke Umsida, e-learning Umsida, kemudian masuk ke e-learning yang sampai buat, yang masing-masing dibuat di model itu. Perlu diketahui bahwa kalau tidak login ke model dalam waktu yang cukup lama, ada beberapa kawan yang bilang diberi catatan yaitu 14 hari, maka
situs yang sudah dibuat itu akan dihapus. Kalau sudah dihapus repot, karena kita harus membuat lagi dari awal ya. Kalau diizinkan dengan nomor HP yang lama atau email yang lama ya, kalau tidak berarti Anda harus membuat yang baru dan dengan nama yang baru pula, maka itu akan merepotkan sehingga akan membuat justru malah semakin lama materi kita ini selesainya. Maka dari itu ya silahkan, ya saya tekankan lagi sekali lagi ya, silahkan ikuti ya semua materi e-learning kita ini satu per satu dan kerjakan satu per satu, sedikit demi sedikit. Ini tidak bisa mendadak, tidak punya kebut semalam ya, hasilnya gerusa-gerusu dan akan menjadi tidak maksimal. Bagi saya yang penting adalah mengerjakan tugas dengan baik, tugas dengan sempurna, itu sudah cukup, dan jangan terlambat ya, dari yang sudah ditetapkan. Sekian ya, semoga badai ini segera berlalu ya, kita bisa belajar lagi dengan seperti sedia kala ya, tidak harus online terus menerus seperti ini, tapi ya ini harus ditaati karena ini adalah perintah dari pimpinan kita, dari atasan kita yang harus ditaati ya. Taat kepada ulil amri itu hukumnya adalah wajib, apalagi rektor kita sudah memberikan SK yang seperti itu ya, bahwa pembelajaran selama semester ini harus dilaksanakan secara online ya, secara daring, baik UTS bahkan ya maupun UAS-nya, bahkan ya sampai ujian proposal, ujian skripsi itu juga harus dilaksanakan secara online. Bahkan wisuda yang dilaksanakan di bulan Juni itu pun juga harus ditunda ya, sampai akhir tahun mendatang. Jadi mohon kesadarannya dan mohon kerjasamanya semua pihak ini untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.